Nah, insya Allah kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah untuk melanjutkan belajar bahasa Arab dasar ya kelas percakapan sini bilangnya. Nah, nahnu al-an sanadkhulu ila ad-darsi tsani. Sekarang kita akan masuk ke ad-dars ats-tsani, pelajaran kedua, ad-dars ats-tsani. Al-awwal qabla hadha ats-tsani al-an ats-tsani. في الدرس السابق نحن نتعلم عن هذا وذلك. نحن نتعلم عن هذا. Kemudian ada ma hadza, ahadza, kemudian na'am dan la. Ada man hadza juga ya, ma hadza dan man hadza. Nah, sekarang kita masuk ke bahasan berikutnya yaitu zalika. Zalika. Kalau hadza itu menunjukkan sesuatu yang dekat, qarib. Kalau zalika itu menunjukkan sesuatu yang ba'id. Lawan dari hadza, lawan dari qarib, itu ba'id. Seperti itu. Nah, kita coba baca dulu ma zalika. Zalika najmun. Atau karena udah banyak juga, boleh juga Ana baca satu kalimat, kemudian antum baca mengulangi apa yang Ana baca dari madzalika dan seterusnya. Bagi yang mau silakan dibuka mic-nya. Kita mulai ya. Madzalika, ما ذلك ما ذلك zalika najmun. ذلك نجم ذلك نجم Hadza masjidun wa dzalika baitun. هذا مسجد هذا هذا مسجد مسجد وذلك بيت وذلك بيت Hadza hisanun wa dzalika himarun. هذا حصان هذا وذلك وذلك حمار 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 Adzalika kalbun? La, dzalika qittun. أذلك كلب لا ذلك ذلك كلب لا كتب ذلك قط Ma dzalika? Dzalika sarirun. ما ذلك ما ذلك ذلك سرير ذلك ذلك سرير سرير Nah, santum. Kemudian mungkin ada satu orang siapa yang mau baca semuanya dari awal sampai akhir tadi. Ana Ustaz nyobain. Nah, silakan antum, siapa ini Umu Adifah namanya sana. Oh, Candy Ustaz. Oh, Kang Belum Kendi. dirubahin. Nah, silakan Kang Kendi boleh dibaca dari ما ذلك ذلك نجم هذا مسجد وذلك بيت هذا حصان وذلك حمار أذلك كلب لا ذلك قط ما ذلك ذلك سرير Nah, santum barakallahu. Yang mana mungkin bisa lebih sedikit panjang. Ma dzalika. Nah, tapi sisanya sudah bagus. Nah, dari halaman ini apakah ada yang tidak tahu artinya atau maknanya? Dari gambarnya jelas ya. Ini kosakata baru mungkin ada hisonun, kemudian himarun, kalbun, nggak ada. Tapi ini disebut di dalam surah Al-Kahfi ketika para ashabul kahfi bersembunyi di dalam gua, ada satu ekor hewan yang menjaga mereka, yaitu salah seekor kalbun sama beniketun ini, sarirun ini. Nah, kalau misalnya ada yang nggak tahu artinya, silakan ditanyakan ya. Kalau nggak ditanya, kita akan lanjut terus. Nah, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke yang berikutnya. apa Eh, Ustaz? Tadi kalbun tuh keledai apa Ustaz? bukan, kalau ada itu ini. Ada itu himarun ya, himar menyishrek. Jadi kalbun tuh kuda Kalbun Ustaz apa? apa? Bukan. Kalau binatang yang disebutkan di surah Al-Kahfi, tahu Pak? Kalbun Yang, apa ya Ustaz? yang Eh, menjaga di dalam gua, anjing. gogok depan gua. gogok Ustaz. Nah, lawan dari kitun biasanya kalau Oh, nah, Ustaz. kalb. Syukur, Ustaz. Nah, di sini juga pakai kaf ya.
Kalau pakai kof nanti berubah lagi artinya jadi hati atau jantung. Nah, kalau ini pakai kaf, kalbun. Kalbun itu ya biasanya berantem sama kitun misalnya. Atau yang Oh, maaf, penciumannya tajam Ustaz. dan semisalnya. Itu kalbun. Nah, kalbun ini adalah hewan yang disebutkan di dalam surah Al-Kahfi. Dan kalau kita sering baca Al-Kahfi, insya Allah, dan artinya kita tahu ini adalah salah satu hewan yang disebutkan, diabadikan di dalam Al-Quran. Seperti itu. Itu kalbun. Nah, silakan kalau misalnya ada yang kalau tidak ada, kita lanjutkan ke berikutnya. Yang antum baca setelah anda baca satu paragraf ini paling, bukan satu kalimat. Man hadza wa man dzalika, hadza mudarrisun wa dzalika imamun. Silakan. Man Man hadza wa hada man من dzalika. هذا ومن Ada waman ذلك Hadza dalika هذا مدرس mudarisun hada وذلك wa mudarrisun dzalika wa إمام dzalika wadalikum imamun. imamun. wadalika imamun. Nah, ma dzalika, dzalika hajarun. Ma Mada ما dzalika ذلك Hada ذلك dzalika dzalika hajarun. حجار hajarun. Hadza sukkarun wa dzalika labanun. Hadza ada sukrun هذا wa سكر dzalika sekarang labanun. وذلك لبن Nah, Ahsantum. Mungkin satu orang selain Kang Kendi, yang lain ada yang mau coba dari awal sampai akhir? أنا أستاذ. Siapa? Rifki, boleh, silakan. من هذا ومن ذلك هذا مدرس وذلك إمام ما ذلك ذلك حجر هذا سكر وذلك لبن Nah, Assalamualaikum. Yakfi. Ini ya, di sini ada mudarris. Nah, dars kita tahu artinya adalah yang kita pelajarin, yaitu pelajaran. Nah, mudarris itu yang menyampaikan darsnya, ya. Yang menyampaikan darsnya. Kemudian imam. Nah, ini sudah diserap ke bahasa Indonesia juga, yaitu imam. Atau yang memimpin dalam sholat, ya, itu imam. Kemudian di sini ada hajar. Nah, ini biasanya digunakan anak-anak untuk melempar, atau ya kita kenal di Saudi ada hajar aswad, ya. hajar aswad. Nah, kemudian sukarun, sini ada sukar. Kemudian ada laban. Laban itu yang ini. Nah, biasanya 4 sehat, 5 sempurna. Nah, 5 sempurna itu minum laban. Minum laban. Kalau sukar, nah ini bahasa Inggrisnya mirip-mirip, nah, ikut-ikut ke bahasa Arabnya, yaitu sugar, sukar. Atau kita biasa beli kurma sukari. Nah, ini kurma sukari. Ya, artinya lebih manis biasanya yang manis-manis. Nah, sukar ini biar suatu minuman itu jadi manis biasanya. Kemudian laban, nah ini diproduksi oleh sapi biasanya. Sapi berwarna putih, laban. Seperti itu. Sinonimnya ada juga yang menyebutkan halib. Ya, halib itu juga sama seperti laban. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau masih belum paham, boleh ditanyakan. Nah, Ustaz, labas. berarti sukarun itu kurma gitu ya? Sukarun. Ya, bukan. Kan kurma sukari, berarti bukan kurma, tapi kurma, ya tapi itu mah merek aja ya. Kan kurma ada berapa. Tapi biasanya relatif lebih manis. Kurma sukari ya berarti kurma yang mengandung sukar. Ini sukar nih. Kalau kopi pahit, kalau dimasukin sukar jadi manis. Berarti tahu sukar? Berarti hadza sukarun gula gitu ya? Atau Nah, pemanis atau gimana? gula sebenarnya. Nah, Oh, oh ya, antum baru ya. Jadi eh, Anak mencoba approach atau pendekatan yang mirip dengan Ustadz Salih Ibnu Nurdin Hafizahullah Ta'ala juga, bahwa kadang kita nggak perlu untuk menerjemahkan letter-letter ya, dari suatu kosakata hmm. gitu. Tapi kalau di bahasa Inggrisnya biasa juga dikenal dengan namanya mnemonik. Mnemonik itu adalah kita memaknai suatu kosakata gitu. Kita mengasih cerita ke dalam suatu kosakata. Jadi biar kita langsung berpikir sebagaimana orang Arab berpikir. Jadi langsung kita pakai kosakata itu sebagaimana orang Arab pakai secara umum seperti itu. Nah, jadi
Nah, tapi ada dua pendekatan yang ada bisa pendekatan yang itu atau pendekatan yang langsung aja sukar artinya gula gitu. Gampangnya. Eh, Karena kombinasi little bit of both sih. Terus efeknya apa? Kalau efeknya yang dibilang Ustadz Salik itu nanti ke depannya ya tadi kalau misalnya kita mau menerjemahkan atau kalau kita mau ngomong Arabik gitu ya bahasa Arab, nah itu lebih cepat gitu, relatif lebih cepat untuk nge-recall-nya dari kepala kita. Jadi kalau versi atau pendekatan terjemahan itu biasanya ada delay atau kita mikirin bahasa Indonesia apa dulu terus bahasa Arabnya gimana. Ada prosesnya di kepala kita gitu. Tapi kalau langsung sukar ini dipakai untuk minum biar jadi manis itu bisa jadi lebih cepat gitu. Nanti ke depannya kita nggak perlu mikir lagi sukar nih apa ya gula dan seterusnya gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah jadi eh, Anda mencoba pendekatan itu sih. Tapi kalau misalnya memang ada yang kosakata yang benar-benar bingung ya udah kita sebutkan saja. Karena seringkali juga eh, satu kosakata dalam bahasa Arab misalnya ketika diterjemahkan ke bahasa Indonesia bisa jadi beberapa makna gitu. Jadi nggak melulu satu kata yang sama ini. Kalau kata Ustadz Salik itu kan beliau sekarang lagi di Saudi ya, tinggalnya di Saudi. Insya Allah laban itu kalau nggak salah sekarang kalau di sana itu dipakai untuk yogurt ya, dipakai untuk yogurt. Nah, kalau susu itu biasanya lebih ke halib, sebenarnya lebih ke halib seperti itu. Nah, kalau ini, ya mungkin ini kan udah jadul ya, jadi seperti itulah. Jadi ya kadang ya kita harus menyesuaikan juga. Kalau untuk bahasa sehari-hari seperti itu. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Tapi ya kalau ada yang benar-benar nggak paham ini maksudnya apa sih, ya silakan saja ditanyakan tadi. Ya. Nah, kalau sukar itu kalau misalnya masih ragu ya ditanyakan aja. Ya ini sebenarnya gula, sederhananya gula. Nah, tapi eh ya ke depannya biar sukar tuh sudah masuk di kepala kita sebagai sukar gitu enggak. Kalau kita mau ngomong Arab ya ini bukan konteks yang lain. Seperti itu. Nah, kita lanjutkan kalau tidak ada pertanyaan ke tamrin. Tamrin ini exercise, latihan. Nah, ikra waktu. Nah, kemarin kita sudah sebutkan ya. Nah, ini boleh 4 orang berarti ya, satu-satu. Nomor 1 ada yang mau coba baca? Nathan. Yang belum dulu mungkin, yang Yazid tadi mau unmute. Silakan Kang. نعم Silakan. هذا سكر وذلك لبن Nah, kafnya ada tasydidnya, sukkarun. Ada sukkarun, wadzalika laban. Nah, kadang هذا kalau سكر وذلك لبن karena tasydid itu huruf huruf lagi ya. Jadi kaf tasydid itu ada 2 huruf, satu huruf sukun dan satu huruf berharokat. Nah, kalau kurang bisa jadi artinya jadi berbeda. Nah, ada sukkarun, wadzalika labanun. Nah, di sini juga kita walaupun udah nggak ada harokatnya, kita bisa kalau ketika sudah terbiasa ya kita bakal tahu gitu bacanya gimana. Seperti itu. Nah, Mas Antum barakallahu fikum. Kemudian nomor 2 ada yang lain yang mau coba. Izin Ustaz, Anas. Ustaz. Nah, silakan Kang Saleh. Adal Nomor Adzalika 2 yang gitu. kiri ini, Pak. Yang Oh, kiri. apa Ustaz? Man dzalika, dzalika imamun. Nah, Mas Antum barakallahu fikum. Man dzalika? Dzalika imam. Nah, dan juga kita nggak artikan semuanya ya, kalau kalau perlu saja. Nah, kita ke ikhwan yang lain. Nomor 3 ada lagi yang lain yang mau coba baca. أنا سن جنسن Silakan Abu Kasyah, tafadhal. ذلك كت لا ذلك كلب. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dzalika qitun, la dzalika kalbun. Terakhir nomor 4 ada yang lain yang belum baca? Sepertinya sudah sih. Kang Rifki boleh mau coba lagi silakan. Tafadhal. ما هذا هذا حجر Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma hadza hadza hajarun. Seperti itu. Nah, ini mudah-mudahan bisa dipahami ya makna dari kalimat-kalimat ini. Kalau misalnya ada yang nggak tahu, silakan ditanyakan. Nah, kita lanjut al-kalimatul jadidatu. Nah, al-kalimatu ini jamak dari al-kalimatu. Al-kalimatu itu bukan kalimat, tapi dia artinya adalah kata. Biasanya ada kata.
Nah, Imam, Hajar, Sukar, Laban ini adalah al-kalimah. Mereka adalah kalimah atau kata. Al-jadidatu ya, ini sebelumnya kita belum tahu, sekarang kita jadi tahu. Nah, itu atau kita eh, misalnya punya buku lama atau lawan dari lama ya. Al-jadidah itu lawan dari lama atau jadul. Nah, Imamun, nah ini sudah Hajarun, sudah Sukarun, Labanun. Kurang lebih 4 kosakata ini. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Sampai sini ad-dars ats-tsani eh, intahaina khalas min hadza hadza dars ad-dars ats-tsani. Itu pelajaran kedua. Sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut? Hal indaka soalun? Maaf, soal, nggak ada pertanyaan. Kalau nggak ada, insya Allah sanastamir ila dars yang berikutnya. Kita akan melanjutkan ke dars berikutnya. Kurang lebih sekitar 10-20 menit lagi. Kita lanjut ke yang ini. Ad-darsu ats-tsalits. Ad-darsu tsalits. Kita sudah melewati ad-darsul awal, kemudian ad-darsu tsalits, ad-darsu tsani, nah ini ad-darsu tsalits ya. Ad-darsu tsalits. Nah, ini ada baitun al-baitu. Baitun al-baitu. Nah, ini perhatikan saja perubahannya ya. Perhatikan saja perubahannya. Ya, ini atau ya penggunaannya adalah baitun itu digunakan ketika kita tidak menentukan bait yang mana, baitun yang mana. Dia masih umum. Sebuah baitun. Nah, kalau al-baitu itu kita menunjuk kepada suatu bait yang tertentu, suatu yang sudah tertentu. Seperti itu. Nanti kita lihat penggunaannya di kalimat. Kemudian ada qalamun bisa berubah menjadi al-qalam. Ya, kalau di bahasa Inggris ini e, kemudian ada kalau ditambah al itu menjadi the, jadi the. Nah, ini sebenarnya kalau di bahasa Indonesia nggak ada ya. Di grammar bahasa Indonesia eh, biasanya jadi si kalau orang. Tapi kalau di atau itu. Nah, tapi secara grammar mungkin nggak akan kelihatan. Kalau di bahasa Inggris ini namanya definitif dan satu lagi itu indefinitif berarti. Seperti itu. Nah, ini a kolam, nah ini the kolam. Seperti itu. Kemudian kitabun al-kitabu. Nah, kitabun berarti kitab, sebuah kitab. Al-kitabu, the kitab. Kitab itu, kitab yang sudah tertentu. Jamalun al-jamal. Nah, defaultnya itu adalah yang versi Domatain. Tapi ketika ditambah alif lam, tanwinnya hilang. Jadi al-baitu, jadi domah saja. Nah, kita baca kalimatnya. Nah, silakan diulang setelah ana. Al-qalamu maksurun. Alko, alkolamu Al-qalamu maksurun. Al-qalamu maksurun. Nah, al-babu maftuhun. Al-babu albabu Babu maftuhun. maftuh. Al-waladu jalisun wal mudarrisu waqifun. Al-waladu alwaladu jalisun jalisun wal wal mudarrisu waqifun. Waqifun. Nah, ini wal mudarrisu ya. Ini tadi kedengaran ada yang madarrisu, harusnya mudarrisu. Nah, mungkin ada satu ikhwan yang mau coba baca. Siapa? Nah, Ustaz izin Ustaz. Silakan, Kang Salih. Alkolamu maksurun. Albabu maftuhun. Alwaladu jalisun. Wal mudarisu wal kifun. Waqifun. Wakifun. Nah, yang ini juga ja-nya yang panjang ya, bukan li-nya. Jalisun, waqifun. Ya, Seperti itu. Al-waladu jalisun wal mudarrisu waqifun.
Nah, jad sama wanya yang panjang. Li sama ki-nya pendek. Nah, ya, kita bahas sedikit maksurun itu ini. Ini yang terjadi kepada kolam ini. Al-kolam ini track gitu. Terjadi maksurun. Ada satu kolam terus kita tak jadi maksurun. Itu maksurun. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian al-babu maftuhun. Nah, asalnya muglakun. Kemudian kita tek dia jadi maftuhun. Kita tarik pintunya atau kita dorong dia jadi maftuhun. Jadi maftuhun. Al-babu maftuhun. Misalnya ada tangan. Kita mau masuk ke dalam ruangan, kita fataha al-bab. Nah, kita itu pintunya sehingga al-babu maftuhun. Sekarang kondisinya al-babu maftuhun. Seperti itu ya. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami maksurun dan maftuhun. Kemudian al-waladu jalisun. Al-mudarrisu waqifun. Nah, ini biasanya sebagaimana di kelas. Kalau murid itu jalisun, kalau guru itu waqifun. Nah, murid jalisun mendengarkan guru, kemudian mudarris itu waqifun ketika menjelaskan pelajaran. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Yang dipakai untuk seperti itu. Nah, kita ke ini ada bacaan. Ini bolehlah satu-satu. Silakan dari nomor satu ada yang mau coba. Nah, Ustaz. Silakan Kang Kendi. Al-kitabu jadidun wal qalamu qadimun. Nah, Santum. Al-kitabu jadidun wal qalamu qadim. Berikutnya nomor dua. Ikhwan yang lain. Ah, Silakan Kang Rifki. al-himaru saghirun wal hisanu kabirun. Nah, al-himaru saghirun wal hisanu kabirun. Nah, Hasan. Kemudian nomor tiga. Ikhwan yang lain. Ana Silakan Kang Yazid. al-kursiyu maksurun. Nah, al-kursiyu maksurun. Ahsantum. Kemudian berikutnya nomor 4. Yang lain lagi. Hasan. Silakan Bu Kasya. Al-mindilu wasikhun. Al-mindilu wasikhun. Nah, ahsantum baru. Cukup. Kemudian nomor 5. Yang lain. Mana Ustaz? Izin. Boleh Kang Salik. Betul. Al-ma'u baridun. Ba-nya panjang, ri-nya Oh, pendek ya. Al-ma'u baridun. al-ma'u baridun. Nah, ahsan. Al-ma'u baridun. Nomor 6. Pak Diki mau coba? Al-qamaru jamilun. Nah, ahsan tuh. Al-qamaru jamilun. Al-qamaru jamilun. Nah, ahsan tuh. Nomor 7 ya boleh siapa aja. Bebas kan udah semua. Kang Rifki lagi Ustaz, silakan. al-baitu qaribun wal masjidu ba'idun. Nah, ahsan tuh. Al-baitu qaribun wal masjidu ba'idun. Nah, nomor 8. Abu Hasan. Kaisy. Nah, tafadhal. Al-hajaru saqilun wal waraqu khafifun. Nah, ahsantum. Al-hajaru thaqilun wal waraqu khafifun. Nah, nomor 9. Pak Diki. Al-labanu harun. Nah, ahsantum. Al-labanu harun. Nah, ini ada sedikit tasydid di ro-nya ya. Nah, dan sebelumnya ada alif. Nah, ini agak panjang. Harun. Harun. Al-labanu Harun. harun. Nah, ahsantum. Barakallahu. Cukup. Terakhir nomor 10. Ana Kang Yazid boleh. al-qamisu nazifun. Nah, al-qamisu nazifun. Al-qamisu nazifun. Nah, ahsantum. Nah, ini sebenarnya banyak kosakata baru ya. Ya, kita baru bahas sekarang Alkitabu Jadidun. Nah, Jadidun tadi sudah kita temukan ketika di sini Al-Kalimatul Jadidatu. Nah, ini versi yang femininnya ada taknya. Kalau versi maskulinnya Jadidu. Jadidu. Nah, sama. Ini Jadidun.
Al-kitabu jadidun. The book is jadid. Kemudian al-qalamu wal qalamu qadimun. And the qalam qadimun is qadim. Nah, ini saling antonim ya. Jadid sama qadim. Jadid sama qadim. Seperti itu. Eh, contoh yang paling jelas apa ya? Hmm, ya, misalnya kita punya kendaraan motor, terus motornya sudah 10 tahun, nah berarti itu motor yang kodim gitu ya, motor yang kodim. Terus kita jual, kita beli motor yang jadid. Nah, kita beli motor yang jadid, misalnya seperti itu. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian nomor dua, al-himaru saghirun wal hisanu kabirun. Nah, sawir ini ya al-himar itu biasanya binatang yang sogir. Kemudian al-hisanu kabirun. Hison itu binatang yang kabir, binatang yang kabir. Yang sogirun selain itu misalnya ikan, semut, eh, yang gitu, kucing itu semua sogir ya secara umum, binatang yang sogir. Kemudian kalau kabir ya hison, eh, gajah gitu. Terus harimau misalnya atau apalagi sapi yang kabir gitu misalnya itu kabir seperti itu, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau masih bingung banget ya silakan ditanyakan, tapi harusnya bisa dipahami. Kemudian ya tinggal 10 menitan atau kurang dari 10 menit lagi. Nomor dua, al-kursiyu maksurun. Nah, ini tadi ya, al-kursi sudah secara ke bahasa Indonesia, kursi maksurun tadi. Kalau misalnya kaki kursinya kita trak, dia jadi maksurun, dia jadi maksurun sehingga nggak bisa lagi diduduki karena dia sudah maksurun. Kemudian yang keempat, al-mindilu wasikhun. Mindil sudah kita sebutkan di sebelumnya. Wasikhun ini kata disifat juga lawan dari nazifun di sini. Al-qamisu nazifun. Qamis sudah kita bahas juga di pertemuan sebelumnya. Nah, kalau wasikhun itu ketika misalnya terkena kotoran, ketika terkena kotoran ya jadinya kotor wasih. Eh, ketika terkena najis misalnya jadi wasikhun. Kemudian ketika dicuci dan semisalnya dia jadi nazif. Jika dicuci atau dikasih air, nah, sehingga dia menjadi nazif. Dia menjadi nazif. Seperti itu. Kemudian yang nomor lima, al-ma'u baridun. Al-ma'u baridun. Al-ma'u baridun. Alma ini yang biasa kita minum ya. Ini hal yang paling mendasar yang bisa kita minum. Dan biasanya di bab fikih ini dibahas di paling awal. Di kitab Thaharah itu membahas tentang alma, alma, alma. Nah, pasti insya Allah tahu lah. Nah, kemudian ini cairan yang paling sering kita minum dan tubuh kita terdiri dari 70% alma biasanya. Sebutkan seperti itu. Baridun apa? Baridun itu lawan dari harun. Baridun lawan dari harun. Nah, baridun itu kalau misalnya eh, suhunya kecil, suhunya rendah di dekat gunung misalnya, terus eh, sehingga jadi barid. Udaranya menjadi baridun. Udaranya menjadi baridun. Nah, misalnya kalau kita minum alma itu pakai es misalnya, ya, nah, maka dia almanya baridun. Baridun. Nah, kemudian adalah Banu Harun kita ke sini karena lawannya. Harun itu lawan dari baridun tadi ya. Nah, kalau misalnya eh, kita nyalain kompor, misalnya air di kita nyalain kompor, isinya air, si panci kita masukkan air ke panci, terus dia menjadi harun, dia menjadi harun seperti itu. Kemudian keenam, al-qamaru jamilun. Al-qamar ini sudah di pertemuan sebelumnya udah ada belum? Nggak lupa. Kalau nggak salah udah, tapi kayaknya belum ya. Oh belum berarti. Al-qamar ini adalah temannya An-Najm. Nah, kalau benda langit itu ada Al-Qamar, ada An-Najm, nanti ada Asy-Syams dan lain-lainnya. Nah, ini ya temannya An-Najm karena mereka muncul di malam hari biasanya. An-Najm itu di malam hari, Al-Qamar juga munculnya di malam hari. Seperti itu. Al-Qamar. Dan Al-Qamar ini adalah surat
di dalam Al-Quran ya, nama surah di dalam Al-Quran, salah satu nama surah di dalam Al-Quran yaitu Al-Qamar. Yaitu di antara mukjizat Nabi Muhammad SAW adalah pernah membelah Al-Qamar. Beliau pernah membelah Al-Qamar seperti itu. Kemudian Jamilun, Jamilun udah ada belum sebelumnya? Belum ya? Jamil, kayaknya belum sih. Nah, sebenarnya belum. Jamil itu adalah, oh sebelumnya ada Jamal ya. Kita sempat bahas sedikit tentang Jamal. Nah, kalau ini Jamil, ini sifatnya ya. Di sini lawan ya, nggak ada lawannya sih. Jamil ya, misalnya bulan atau Al-Qamar. Al-Qamar itu sesuatu yang jamil. Kita melihat atau misalnya kalau perempuan bunga misalnya kita Az-Zahratu jamilatun. Bunga itu jamil. Ya, atau perempuan itu jamil gitu ya. Perempuan itu jamil. Kalau ya biasa perempuan itu jamil. Kalau laki-laki ya bisa nggak disebut jamil kalau di Indonesia gitu ya. Seperti itu. Hmm, contoh lain apa ya? Ya biasa perempuan kalau mau memuji perempuan anti jamilah misalnya anti jamilah. Nah itu jamil di situ. Nah itulah ya. Yang misalnya yang parasnya bagus dan semisalnya. Kemudian nomor 7 al-baitu 5 menit lagi. Al-baitu qoribun wal masjidu ba'idun. Nah, baik qorib dan ba'id itu adalah lawan. Qorib itu misalnya sahabat qorib atau tadi hadza kita pelajari sebelumnya itu untuk menunjuk kepada sesuatu yang qorib. Hadza baitun. Nah, untuk bait itu untuk misalnya dzalika itu kita pakai untuk menunjuk sesuatu yang bait, sesuatu yang bait, sesuatu yang di sana. Al baitu qaribun wal masjidu ba'idun. Nah, sahabat karib, nah, berarti sahabat dekat ya, sahabat dekat. Bait berarti lawan dari qarib, seperti itu. Nomor 8 al hajaru thaqilun wal waraqu khafifun. Thaqil ini ya biasanya hajar kalau besar gitu misalnya hajarnya maka kita mengangkatnya susah karena karena thaqil seperti itu. Kemudian atau misalnya yang suka nge-gym nah itu kita mengangkat sesuatu yang thaqil. Misalnya bebannya itu adalah bebannya thaqil gitu. Ada karena dia 20 kilo misalnya maka dia thaqil atau 30 kilo. Kemudian wal al waraqu khafif. Waraq ini bisa maknanya dua ya. Salah satunya adalah yang di pohon. Yang di pohon itu em, yang jatuh dari pohon biasanya. Yang jatuh dari pohon itu ada al-waraq. Di dalam Quran misalnya disebutkan waraqil jannah atau kalau nggak salah demikian ya. Ketika Nabi Adam memakan buah dari pohon, kemudian mereka jadi telanjang dan mengambil warakul jannah, ambil warakul jannah untuk menutupi aurat mereka. Kurang lebih seperti itu. Nah, Allah itu mengetahui takdir atau mengetahui semua hal di muka bumi ini di seluruh alam semesta, bahkan warok yang jatuh dari pohonnya pun Allah tahu. Warok yang jatuh dari pohonnya. Atau makna lainnya adalah ketika kita menulis di sebuah warok misalnya. Kita menulis di sebuah warok yang putih. Oh, ada warok yang bergaris, misalnya ada yang blank putih dan seterusnya. Ya ini kalau PDF di print itu di printnya di warok ya, di printnya di warok seperti itu. Makanya dia khafif. Khafif itu lawan dari sakil. Jadi kalau al-hajar misalnya al-hajarnya 20 kilo, 40 kilo, maka dia sakil. Nah, kalau warok tadi entah itu yang jatuh dari pohon ataupun kalau kita print PDF ini itu semuanya adalah khafif ya. Semuanya khafif, nggak nyampe 1 kilo. Biasanya gram-gram atau kurang dari sekian gram. Seperti itu. Kemudian 9 10 tadi sudah ya. Insya Allah kita sudah. Nah, mungkin karena waktunya sudah habis, insya Allah kita cukupkan sampai di sini. Naktafi lahuna. Insya Allah kita sambung di pertemuan berikutnya untuk yang selanjutnya. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang mau ditanyakan? Tafadhol. Ustaz, Afwan. Jadi Nah, warok tuh apa ya Ustaz? Tadi kan ada kertas atau yang jatuh dari pohon apa kira-kira kan? buah. Bukan, yang ringan, yang paling ringan yang jatuh dari Oh, pohon. daun. Daun. Terus satu lagi, kalau PDF ini di print di sebuah Kertas. kertas, udah, paham kan? Oh, Nah,
Nah, seperti Nah, itu. Nah, ahsantum barakallahu fikum. Nah, jadi ya, jazakumullah khairan, Ustaz. ada lagi yang mau ditanyain? Silakan. Apa Ustaz dikit aja Ustaz. Nah, silakan. Itu tadi kan ada yang harusnya muda risun, kenapa di tulisannya itu muda rosun gitu. Nah, ya ini agak pertanyaan bagus dan ini terkait dengan penulisannya. Eh, ini sebenarnya ri ini. Jadi ri ketika di tasydid itu bisa ditulis di bawah hurufnya, bisa juga di bawah tasydidnya. Ini bukan mudarro, tapi tetap mudarrisu juga. Ditulisnya di bawah eh, tasydidnya. Maka dia tetap dibacanya mudarrisu, bukan bukan mudarrosu. Kalau mudarrosu di atas tasydidnya, itu baru dibacanya mudarrosu. Kalau di bawah, Oh, mau dia di atas hurufnya, mau di bawah hurufnya itu dibacanya mudarrisu. Bisa dipahami kan? oh, oh, nah, jadi bukan fathah gitu ya. Bukan, ini tetap kasrah. Oh, Seperti itu. oh, nah, Ustaz. Syukuran Ustaz. Jazakallahu. Nah, afwan wa antum fajazakumullah khairan. Nah, waktunya sudah habis. Insyaallah kita cukupkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan yang benar dari Allah, yang salah dari diri pribadi dan dari syaitan. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan menjauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kita tutup pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Syukran, Syukuran jazakumullah Ustaz. khairan. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. وأنتم جزاكم الله خيرا تفضل حفظكم الله